Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, so before we start our lesson today, let's say short prayer, shall we? Amin, thank you very much. Okay, so it's been a while, like 3 weeks without having a meeting at all. So I assume you are ready to learn today. Nah, jadi nanti hari ini kita akan ngebahas lesson 25. But before that, I would like to inform you bahwa saya memang sengaja gitu ya, in purpose gitu, nge-skip lesson 23 dan lesson 24. Why? Because I think lesson 25 ini so much important gitu ya dibandingin yang lesson 23 dan lesson 24. But we will talk about them later. Cuman hari ini kita akan ngebahas tentang lesson 25 dulu. Jadi kamu gak usah mikir kayak loh, lesson 23, 24 kemana gitu ya. Nanti kita akan bahas, tapi untuk hari ini kita akan fokus dulu ke lesson 25 ya. So you can open your book to page 69 ya, kan bisa buka di halaman 69. And the title of this lesson is items involving verb problems. Oke. Jadi soal-soal yang berkaitan dengan masalah kata kerja ya, si verbnya ini. Ya, masalahnya ada di situ. Nah, when you are working with your TOEFL items, saat kamu tuh lagi mengerjakan soal-soal TOEFL ya, verb is somehow quite important. Jadi kata kerja itu tuh bisa kita bilang kayak sesuatu yang wajib banget kamu tahu dan wajib banget kamu temukan before you go further to any other topics, ya kan? Jadi harus tahu verbnya dulu, harus ketemu verbnya dulu, baru kamu bisa pindah atau melihat gitu ya topik-topik lain setelah kata kerja itu sendiri. Nah, uniknya soal TOEFL ya, ini adalah one of the interesting things yang ada di TOEFL menurut saya adalah semua kata yang ada di pilihan jawaban itu bisa jadi benar. Nah, jadi ada 4 pilihan jawaban ya as usual. Nah, 4 pilihan jawaban ini tuh bisa jadi benar saat mereka menemukan sebuah konteks yang tepat untuk kata tersebut. Nah, jadi pilihan jawaban di TOEFL tuh nggak asal-asal gitu ya, nggak dibuat asal-asal. Intinya adalah sebenarnya semua pilihan jawaban tuh masuk akal ya, secara grammar gitu. Hanya kita tuh wajib memilih satu pilihan jawaban yang based in the sentence. Nah, this is the key of our today's topic. So you should find the option that works best in the sentence. Then how could we conclude that one of the options is working the best with the sentence? Nah, ini kita harus melihat ya, sebenarnya gimana cara kita buat bisa nentuin apakah kata kerja ini adalah kata kerja yang cocok lah, let's say gitu ya, di dalam kalimat tersebut atau tidak cocok gitu. Karena memang semua pilihan jawaban adalah pilihan jawaban yang secara grammar tuh masuk akal gitu. Nah, again, I would like to remind you bahwa di dalam setelah kita tahu kalau semua pilihan jawaban tuh bisa menjadi jawaban yang benar when they meet a correct sentence. Ya, kalau dia tuh ketemu dengan kalimat yang emang cocok gitu ya dengan kata tersebut. Nah, berarti jangan sekali-kali mengerjakan soal TOEFL dengan cara ngebaca. Ya. Misalnya kalian baca, habis itu kalian kita bilangnya dengerin, terus kalian nyari ini mana ya yang kedengerannya cocok. We are working with things that we can see, so you don't have to read in order to figure out ini mana ya yang correct gitu ya, karena memang caranya tidak seperti itu. Itu akan berguna di topik lain, iya nggak Miss ya? Somehow iya, tapi dalam masalah verb itu tidak bisa karena emang
semua pilihan jawaban tuh akan sangat masuk akal gitu ya untuk kita bisa baca dengan enak. Saya kasih contoh nih ya di bagian sampel itemnya. So if you read the sentence by inserting the options to the blank space, ya, ini akan kedengeran wajar-wajar aja dan bener-bener aja. Misalnya, before the late 18th century, most textiles produced at home. Or we can also put most textiles was produced at home. Most textiles producing at home. Most textiles were produced at home. Jadi tuh gak ada urusannya antara enak dibaca atau tidak enak dibaca when we are working with verb problems. So the best way in order to figure out ini mana ya kata kerja yang paling cocok dengan kalimat tersebut adalah dengan memperhatikan beberapa things gitu ya before you pick the answer. Nah, sekarang kita bisa ngelihat yang di sini dulu. Yang pertama adalah the verb, lihat di situ ada tanda petiknya, is not really the verb. Jadi kalau kita bilang tuh kalau di bahasa Indonesia itu jadi kayak gitu. Yang di sini tuh kayak kata kerja. Ya, kayak kata kerja. Nah, kayak kata kerja itu berarti kata kerja apa bukan? Bukan. So when you met a person yang kayak cowok. Ya. Kalau kamu ketemu seorang perempuan yang kayak cowok, dia tuh cowok apa bukan? Bukan. Atau kamu ketemu seorang laki-laki yang kayak perempuan, berarti dia tuh perempuan apa bukan? Bukan. So when we are talking about something that is like something, ya, serupa seperti sesuatu, berarti dia tuh bukan sesuatu itu. Nah, kalau kita ngomongin tentang verb, ya, and we can see that the verb is not really the verb. Berarti mereka ini seperti kata kerja tapi bukan. Nah, apa yang kayak kata kerja tapi bukan? Nah, di sini ada 3. Kita punya infinitives. Ya. Terus kita punya gerund. And we also got participle. Nah, ini gimana nih Miss maksudnya? Kita bahas satu-satu. An infinitive itu di dalamnya udah ada to-nya. So, can I say, I too go to work. I too go to work. Nah, meskipun pada to infinitive tuh ada infinitifnya. Let's say saya punya infinitive misalnya to go, to work. Nah, meskipun di belakang ini mereka ada go dan ada work-nya. But you should pay attention to the word to in front of them. Jadi di depannya ini tuh ada to-nya loh. Nah, jadi bisa nggak saya bilang I to go? Kan nggak bisa. Ya, I should say I go or I go to go. Iya nggak? Nah, jadi di sini kita harus melihat bahwa to infinitive ini tuh bukan, salah lagi. Ini tuh bukan kata kerja. Dia kayak verb, but it is not. Ya. Dia seperti kata kerja tapi bukan. Nah, itu juga berlaku untuk yang namanya gerund. Jadi gerund itu apa sih? Gerund itu adalah kata kerja bentuk ing. So can I say I working at the moment? I working at the moment. Nah, itu kan juga tidak bisa ya. Unacceptable gitu dalam bahasa Inggris. Kita nggak bisa bilang I working out. Nggak bisa. Tapi kita membutuhkan sesuatu di situ. Nah, sesuatunya dalam bentuk am gitu. Misalnya saya bilang I am working out. Bisa. Ya, karena kata kerjanya adalah pada am-nya, bukan pada working-nya. So when we are talking about gerund, ya, berarti dia tuh secara sifat gak bisa berdiri sendiri without anything in front of it. Jadi misalnya saya bilang I working out, ya gak bisa. Harus bilangnya
I am working out. Karena am-nya di situ berfungsi sebagai kata kerja. Ya. Nah, yang ketiga adalah masalah participle or kata kerja bentuk ketiga. Nah, saya kasih contoh misalnya gone. Ya, benar ya? Nah, bisa nggak kita bilang she gone? Nggak bisa. Karena participle atau bentuk ketiga, ya, ingat ya ketiga ya, bukan kedua. Bentuk ketiga ini tidak bisa juga menjadi kata kerja dari sebuah kalimat. Nah, jadi yang tiga ini adalah yang kayak verb tapi bukan. Dia bukan kata kerja. Berarti dia tidak bisa melengkapi sebuah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan active and passive. Ya, aktif pasif ini gimana, Miss? Nah, kita bisa lihat dari contoh yang udah saya tulis di sini. Kita punya the architect design the building. The architect design the building. So you can say bahwa the doanya or pelakunya ya itu ada di depan. Kita punya arsitek yang mendesain the building. Of course, because the architect here is a person that he or she can do designing, ya kan? Dia bisa ngelakuin kegiatan desainnya. So we can say bahwa design in this term ini adalah active verb. Artinya pelakunya memang ada di depan kok sebagai subjek yang melakukan kata kerja desain tersebut. Nah, kita bisa lihat the building di belakang. Ini adalah sebuah objek gitu ya dari kata kerja desainnya. Now let's jump to the second sentence. Kita lihat. The building was designed by the architect. Nah, sekarang kita lihat. Kalau dalam konteks ini, the building. Ini kan tadi di kalimat sebelumnya dia jadi objek ya. But in this sentence, dia ini menjadi subject from this sentence. Nah, di sini kan bisa ngelihat, oh, the building was designed by the architect. Nah, buildingnya di sini sebagai objek, sebagai subjek dari kalimat ini. Nah, apakah the building can do designing? Kan enggak. Ya otomatis the building ya udah diam aja gitu ya. Berarti ada sesuatu yang melakukan designing. Nah, cuman dalam konteks ini, the building ini berfungsi sebagai subjek. Nah, otomatis yang menjadi the doer or pelaku dari kata kerja was designed di sini, ini ya justru yang di belakangnya, by the architect, iya enggak? Nah, from the sentence we can say bahwa kata kerjanya ini harusnya pasif karena pelakunya di belakang. Pelaku kata kerjanya ini berfungsi sebagai object in the sentence. Ya kan? Nah, bisa ya bedain ya. Nah, kita udah pernah ngebahas passive, active like many times. So, saya cuma mau remind you aja bahwa passive itu modalnya adalah kita kasih to be or be verb ya, yang ketemu dengan verb 3. So, design in this context ini adalah verb 2. Design yang di sini ini adalah verb 3. Ya, but you should remember bahwa to be-nya ini sangat terkait dengan penggunaan subjek dan time preference-nya. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka lagi catatannya, bisa dibaca lagi catatannya tentang passive, ya. Nah, yang ketiga adalah masalah agreement. Maybe you can remember once I told you about agreement, it was like years ago, udah lama banget ya kita ngebahas tentang agreement dulu di kelas 10 kalau nggak salah. Ya benar ya, dulu di kelas 10. So, agreement itu basically adalah
menurut saya ini ya, cara gampangnya gitu buat memahami, adalah kesesuaian antara verb dengan subjeknya. So when we have the verb word go, ya, go. Nah, dia ini akan berubah konteksnya, penggunaan kata kerjanya, saat dia bertemu dengan subjek yang berbeda. Nah, dulu misalnya pernah bilang bahwa kata kerja itu sangat dipengaruhi oleh subjek dan time preference-nya. Ya, sangat dipengaruhi oleh subjek dan waktunya. Nah, saat kita menemukan subjek yang berbeda from a sentence, so we can conclude bahwa bisa jadi nih kata kerjanya berubah gitu ya, karena subjeknya berubah. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini. The first sentence kita punya I go blank 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 gitu ya. Maksudnya ini kalimatnya panjang tapi saya cuplik subjek verbnya aja. Nah, di sini kenapa kita menggunakan kata kerja go? Is simply because we put I as the subject in front of the sentence. Nah, how if we could change the subject I into she? For example, then we should also notice bahwa go-nya ini pasti akan change because of the changing of the subject. Nah, berarti go-nya nggak bisa go lagi karena emang kita udah ngerubah subjeknya menjadi I, so we should put menjadi she, so we should put goes after she. Oke ya. Nah, sama juga kalau misalnya she-nya saya ganti die gimana Miss? Ya berarti nanti kata kerjanya akan berubah lagi menjadi go. Ya. Nah, agreement kalau lupa bisa kalian ulang-ulang lagi. Intinya seperti itu. Nah, the last but not least adalah masalah tenses. Waduh. Miss, aku tuh bete banget kalau belajar tenses, ya kan? I do. Saya juga bete kok kadang-kadang gitu ya. So it's normal. Kamu bisa kayak ngerasa, aduh males banget sih belajar tenses gitu. Bisa, saya juga pernah kok ngerasa kayak gitu ya. But yang bisa saya bilang untuk menjadi semangatmu belajarin tenses adalah we can say a person, dia ini bilangnya fluent gak bahasa Inggrisnya, itu salah satunya adalah dengan memperhatikan tenses yang dia pakai. So some people ada pernah bilang ke Miss Sangit, Miss tenses tuh gak penting gitu. Dan saya nanya, loh kenapa gak penting gitu? Terus dia bilang kayak gini, orang kalau misalnya saya tuh ngomong sama bule I go yesterday, dia juga ngerti kok. Yes, I can say that. Jadi menurut saya emang bener kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu tuh berada di circumstances yang emang memaksa kamu buat berbicara bahasa Inggris, misalnya kamu tabrak aja tuh semua tensesnya, orang bakal ngerti nggak apa yang kamu omongin? Yes, it can be. But when you are, when you want to be considered as fluent di bahasa Inggris, nah tenses ini adalah satu hal yang kamu nggak bisa lupain. Tapi kalau di speaking kita nggak terlalu penting dong Miss tenses. Ya I can't say that. Tapi memang in real context bisa jadi nggak terlalu penting. Bisa jadi ya, saya bilang bisa jadi. Tapi sebenarnya perlu nggak dipelajarin? Perlu. Karena emang biar kamu tuh bisa efektif gitu ya dan efisien ngomongnya, itu kita butuh banget tenses. Itu menurut saya ya. Kamu bisa jadi tidak setuju, nggak masalah ya kan. Nah cuman tenses ini seperti yang misalnya itu sering bilang ya, bahwa kita tuh punya 16 tenses yang ada di dalam bahasa Inggris. 4 of them itu nggak bisa direalisasiin, so basically we have 12 ya. Tapi yang sering kita pakai itu cuman 8 doang. Nah kalian bisa buka-buka lagi catatannya yang talking about tenses. Intinya adalah tenses itu focusing on time. So when we are talking about tenses, then we are talking about time. Kita ngomongin waktu nih. Nah berarti kalau misalnya kita punya satu contoh kalimat, misalnya I go to work every day, ya.
Nah, kalau misalnya saya mau bilang saya pergi kerja kemarin, nah, saat waktunya udah berubah, maka kalian bisa mengasumsikan bahwa pasti bentuk kata kerjanya juga berubah. Nah, ini akan kembali lagi ke prinsip dasar awalnya bahwa jadi kecoret kan dia. Bahwa verb itu akan berubah saat subjeknya berubah dan time preference-nya berubah. Nah, dalam konteks ini, kalau kita talking about subject dan we are talking about agreement. Tapi kalau kita ngomongin tentang waktunya, nah berarti kita akan membahas tentang tenses. Miss, tenses apa yang paling sering keluar di dalam soal TOEFL? Ini based on my experiences adalah past tense. Ya. Terus simple present. Or you can say present simple. Dan juga ini present perfect. Menurut saya yang paling sering banget keluar itu. Jadi coba deh diulik 3 tenses ini ya. Simple past, simple present, dan juga present perfect. Nanti akan lebih mudah gitu ya. Kalau misalnya kalian udah paham basicnya, akan lebih mudah kalian untuk bisa memahami konteks penggunaan kata kerja dalam bentuk lain. Tapi menguasai tenses membantu nggak Miss dalam memahami soal TOEFL? Yes, I can say 100% yes. Karena emang pengetahuan tenses itu buat saya personally ya, itu membuat saya lebih mudah gitu memahami soal-soal TOEFL yang rada-rada susah. Itu menurut saya. Intinya adalah yang dicari adalah 3 itu. Nah, how could we cope with sampel item yang ada di sini dengan pengetahuan kita yang tadi? Ya, jadi kita bisa ngelihat di kalimat ini. We have before the late 18th century, most textiles blank at home. Nah, ingat tadi kita punya 4 topics, bener kan? Kata kerja yang kata yang kayak kata kerja tapi bukan, active passive, agreement, dan tenses. Nah, sekarang kita lihat, kita analisa nih kalimat one by one. Before the late 18th century. So, pay attention to the time preference yang dikasih sama pembuat soal di sini. Dia bilang sebelum the late 18th century. So we can say bahwa dalam konteks ini nih konteksnya pasti pas nih. Orang abad 18 ya kan? Berarti kan ini udah years ago. Ya kan? Udah zaman dulu banget nih. Berarti konteksnya past tense. Oke. Sekarang kita lihat most textiles. Benar ya? Sampai salah ngomongnya. Most textiles. Dalam hal ini kita bisa ngeliat bahwa ini tuh subjeknya nih dari kalimat ini. Terus di belakang kita langsung dapat at home. Nah, berarti di sini ini missing verb. Nah, dari pilihan jawabannya kita bisa ngeliat mana sih pilihan jawaban yang kayak kata kerja tapi bukan. Nah, itu adalah tadi ya, kita punya to infinitive, we have gerund, ya. Dan yang satu lagi adalah participle. Kita punya to infinitive, gerund, dan participle. Nah, di sini kita bisa ngelihat, producing ini berarti bukan kata kerja ya, Miss. Nah, kalau kita butuh verb in this sentence, berarti producing ini bukan jawaban yang tepat. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Waktunya pas nih, Miss. Berarti kita harus milih jawaban yang pas. Yes, exactly. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Di sini kita punya produce, kita punya was produce, dan kita punya were produce. Berarti 3 pilihan jawaban ini udah dalam bentuk pas. Oke. Berarti kita bisa mengabaikan pilihan tenses di sini. Nah, sisa apa? Kita lihat. Kita punya agreement dan active passive.
Lihat, di sini di depan kita lihat most textiles. Ini kan kayak benda gitu ya. Otomatis dia nggak bisa produce sendiri, ya kan? Nah, berarti kita bisa mikir bahwa oh bisa jadi nih kalimat nih pasif nih. Ya kan? Karena objeknya menjadi subjek dari kalimat ini. Nah, sekarang kita lihat ya. Di situ kita punya produce, kita punya was produce dan were produce. Pasif itu modalnya adalah salah lagi. Modalnya adalah be verb plus verb 3. Nah, berarti produce juga nggak bisa menjadi jawaban yang benar. Karena kalau kita taruh produce di situ berarti yang melakukan produksi siapa? Tekstilnya. Ya nggak bisa dong. Nah, sekarang sisa was produce dan were produce. Nah, kita lihat lagi. Oh, aktif pasifnya udah tahu, Miss. Berarti dia pasif. Oke, sekarang kita akan lihat agreement-nya. Lihat. Most textiles, ada S-nya di belakang. Berarti tekstilnya satu atau banyak? Banyak. Kalau banyak, berarti dia akan berubah menjadi they. Nah, kalau they pakai was atau pakai were? Pakai were. So, delta is the correct answer. Nah, gitu cara ngerjainnya dan gitu urut-urutannya. So, if I want to sum up the things that I've talked about today, intinya adalah kita harus ngeliat ya. Kalimat itu tuh butuh apa gitu. Nah, untuk bisa tahu kalimat itu butuh apa, ya kita membutuhkan analisa gitu di dalam kalimat soalnya. Jadi silahkan dicoret-coret bukunya tuh nggak apa-apa ya. Kalian coba-coba untuk menganalisa sendiri ya, biar kalian bisa nemu apa sih bagian yang missing gitu ya dari kalimat soal tersebut. Nah, intinya ya suatu pilihan jawaban bisa tidak menjadi pilihan jawaban yang benar saat dia bukan kata kerja. Ya. Kayak kata kerja tapi bukan. Nah, berarti bukan, ya kan? Kayak cewek tapi bukan, berarti bukan cewek, ya. Bisa juga dibolak-balik antara aktif pasifnya. Agreement-nya juga bisa menjadi masalah dan yang terakhir adalah masalah tensesnya. So, di halaman 70 kalian punya 7 ya, kalian punya 7 items yang bisa menjadi latihan. Silahkan dicoba ya latihannya. But I would like also to remind you bahwa untuk ulangan semester next week, wow, di TOEFL materinya mulai dari lesson 17 sampai lesson 22. Nih, tolong dicatat ya. 17 sampai 22. Nah, soalnya bener-bener saya ambil dari latihan yang ada di buku. Jadi tolong ya dibuka ya bukunya. Karena emang saya ngambilin soalnya dari latihannya aja. Jadi silakan kalian pelajari latihan yang udah kita lalui. Kalau ada yang masih bingung silakan tanyakan ke Miss Nangit. I would be happy to answer your questions. Nah, nanti soalnya ada 40 ya. 30 soal structure, 10 soal written expression. Nah, written expressionnya ini yang akan saya buat berbeda dari apa yang ada di buku. Jadi nanti pelajarin aja strukturnya dan pahamin bener-bener materi yang so far kita udah omongin. Saya yakin pasti kalian akan bisa mengerjakan written expressionnya juga. Okay everyone, that's it that I would like to talk about today. I hope you can find something useful and you are watching. Terus mudah-mudahan yang saya kasih hari ini juga bermanfaat buat kalian. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And don't forget to work with the exercise yang ada di halaman 70 ya. Okay, I see you again and next time. See ya.